Puji syukur Alhamdulillah, baru saja kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh yang sholat sunnahnya memiliki nilai yang lebih baik dari alam dunia sisinya. Doa kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan kajian kita The Living Quran. Bulan yang lalu sampai di mana? Sejarah haji. Setelah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah, lalu Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak manusia berhaji. Dan akhirnya sampai kepada Rasulullah. Kalau di zaman Nabi Ibrahim hajinya hanya tawaf. Nah, pada masa Nabi Muhammad hajinya menapaktilasi apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertawaf, bersa'i, lalu ke Arafah, wukuf, kemudian ke Muzdalifah, lalu ke Mina. Setelah itu diakhiri dengan tawaf ifadah dan sa'i. Begitu kan ya? Iya. Nah sekarang Bapak sekalian, jamaah haji itu jumlahnya yang resmi itu mungkin sekitar 5 juta. Itu yang resmi. Mungkin kalau kita hitung sampai tidak resmi jumlahnya, ada yang mengatakan itu 7 juta. Bisa nggak nampung 10 juta? Bisa, tapi kasihan jamaahnya. Gitu. Sehingga muncullah antrian panjang, khususnya di Indonesia. Indonesia itu kuotanya 210 juta. Ya betul ya, 210.000. Jamaah terbanyak di dunia. Lalu disusul Pakistan, kemudian beberapa negara lain, sehingga di Arab Saudi itu anak sekolah liburnya 3 kali. Musim haji mereka libur. Lalu Idul Fitri mereka libur. Kemudian libur akhir tahun mereka juga libur. Nah Bapak sekalian, inti haji adalah perubahan. Sehingga diharapkan orang yang sudah melakukan ibadah haji itu berubah. Gitu ya, berubah. Maka Bapak sekalian, langsung saja ya. Ada tiga predikat haji. Yang pertama mabrur, artinya orang yang berhaji itu setelah kembali ke tanah air lebih baik dari sebelum berhaji. Itu namanya mabrur. Mabrur itu artinya baik. Lalu yang kedua makbul. Hajinya sah, diterima oleh Allah, tapi tidak melakukan perubahan apapun. Sama saja. Antara sebelum dan sesudah haji, sama saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Lalu yang ketiga adalah mardud. Artinya ditolak. Ditolak. Mungkin hajinya sah secara fikih, tapi ketika kembali ke tanah air justru lebih buruk. Sehingga di dalam Al-Quran disebut famang faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji.
Orang yang sudah menetapkan dirinya berhaji itu dilarang melakukan 3 hal. Yang pertama, rofas. Rofas itu kata-kata, perilaku yang menjurus kepada hasrat seksual. Itu rofas. Gitu ya. Lalu yang kedua, wala fusuqo. Berbuat jahat. Perilaku buruk. Wala jidala, kemudian bertengkar. Kenapa hal ini menjadi salah satu syarat di antara mabrurnya haji? Karena Bapak sekalian, kita sudah tahu bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji itu datang dari berbagai macam negara, beda budaya, beda bahasa, beda kebiasaan. Yang bertengkar itu sebetulnya bukan hanya karena perbedaan bahasa atau perbedaan kebiasaan, kultur, tapi sebetulnya kembali kepada orang yang menunaikan ibadah haji. Saya pernah punya jamaah, Bapak sekalian. Ketika manasik itu suami istri ini sangat mesra, sangat mesra. Tapi nampaknya kedua suami istri ini diuji oleh Allah. Dari sejak turun di Jeddah, ini konfliknya sudah mulai muncul. Pertengkarannya dimulai dari hal yang sangat sepele, gara-gara tas istrinya itu ketinggalan. Itu ketinggalan. Lalu suaminya bilang, hati-hati, ntar hilang bagaimana, gitu kan. Tapi ternyata kata hati-hati itu dianggap oleh istrinya negatif. Akhirnya muncul itu percik-percikan kemarahan di antara suami istri. Akhirnya sampai di Mekah, kemudian pada saat prosesi haji itu saling diam. Begitu sampai kita mau pulang pun tidak berubah. Akhirnya sampai di tanah air, Masya Allah, bercerai nih suami istri. Luar biasa tuh. Pengendalian dirinya tidak ada. Cerita-cerita tentang seperti ini cukup banyak. Sampai akhirnya jamaah haji menikah dengan pembimbingnya, ditinggalkanlah suaminya. Itu banyak sebetulnya. Orang beribadah di Masjidil Haram itu 100.000 pahalanya. Begitu pula sebaliknya, orang berbuat jahat di tanah haram itu jauh lebih besar dosanya dibanding berbuat dosa di tanah air. Kenapa terjadi semacam itu? Mungkin salah satunya kurang manasik. Manasiknya nggak mantap. Coba kita bayangkan sekalian, kalau jamaah haji khusus atau haji plus, itu mungkin manasiknya sekitar 3 hari. Kalau perlu nginep di hotel. Gitu. Tapi kalau haji reguler minimal 10 kali pertemuan. Di KBIHU, Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh Al-Azhar, itu 10 kali, tapi satu pertemuan itu 2 sesi. Itu berarti 20 kali, belum praktiknya. Ketika matang di manasik, maka insya Allah matang pada saat melaksanakan ibadah haji dari awal sampai akhir. Gara-gara tasnya hilang saja itu menjadi konflik. Misalnya ada jamaah haji tasnya hilang, lalu pembimbingnya cuek, itu jadi masalah tuh. Seorang pembimbing mestinya ketika ada sesuatu yang hilang, terutama koper nih ya, kita sampaikan.
Selama di koper itu ada nama lengkap, alamatnya, nomor HP-nya, insya Allah nggak hilang. Saya tahun 2023 itu sampai di Mekah, 14 koper hilang. 14 koper hilang. Tapi saya sampaikan ke jamaah haji, selama ada nama, alamat lengkap, insya Allah ketemu. Tas saya juga hilang, Bapak dan Ibu. Di dalam koper itu ada laptop, saya bilang gitu tuh. Insya Allah ketemu. Koordinasi aja tuh sama ketua kloter misalnya gitu kan. Kalau kita satu kloter, kemudian ada kloter lain, itu disebut dengan maktab. Satu maktab itu biasanya ada sekitar 5 kloter. Satu kloter itu isinya 450 orang. Berarti katakanlah rata-rata 500, berarti kan 2.500 orang ya. Nah, kita nyarinya di situ saja. Setelah 2 hari terdeteksi, oh kopernya jamaah Haji Al-Azhar itu ada di hotel ini. Udah, kita tinggal ngambil saja. Satu hal yang mudah, tapi kalau tidak peduli kepada jamaah, akhirnya menjadi masalah. Apalagi kalau ada jamaah bilang, gue sudah bayar mahal gitu kan. Bapak dan Ibu, orang pergi haji itu, di sini kita sudah persiapan matang 100%. Tapi pada prakteknya nggak begitu. Bapak dan Ibu mau pilih travel sehebat apapun gitu ya, pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Maka kita harus memahami bahwa persoalan yang muncul dalam ibadah haji itu sebagai bentuk penyempurna dari ibadah haji itu sendiri. Begitu tuh. Coba mau apa saja ya, travel yang sehebat apapun itu punya masalah. Nah, tinggal bagaimana travel itu dan pembimbingnya mampu mengajak kepada para jamaah untuk menyikapi segala persoalan itu dengan hati yang lapang. Insya Allah mabrur. Nah, sekalian. Begitu pula banyak orang berhaji, begitu pulang, yang diceritakan bukan pengalaman ruhaninya. Yang diceritakan adalah berjuang bagaimana mencium Hajar Aswad. Gitu kan ya? Mencium Hajar Aswad itu menjadi syarat, rukun atau wajib haji? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi bercerita bagaimana berjuang untuk mencium Hajar Aswad. Sendiri, enggak, saya pakai joki, gitu katanya. Ada jokinya orang Indonesia juga tuh. Saya pernah ditawari begitu. Pak, cium Hajar Aswad, Pak. Gitu. Saya sambil bercanda gitu. Enggak kamu aja sini, saya ajak cium Hajar Aswad. Dia marah gitu kan ya. Dia marah gitu. Bayarnya berapa sekalian? Konon ada yang bilang itu 500 real. 500 real kali sekarang 4.000 berarti berapa? Nah, parahnya lagi kalau ada ibu-ibu yang mau mencium Hajar Aswad, jokinya laki-laki, 2 pula, lalu digandeng-gandeng. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Lah kalau gandeng yang bukan muhrimnya apa hukumnya? Haram. Maka manasik itu menjadi penting, terutama pada filosofi haji itu sendiri. Nah, kita mengawali dari mikot. Starting point-nya itu di sini. Biasanya orang berhaji itu dibagi 2 gelombang. Kalau gelombang pertama itu Madinah dulu. Kalau sudah di Madinah dulu itu mikotnya sudah tidak masalah, karena mesti harus ke Bir Ali atau Dzulkhulaifah. Pasti. Tapi kalau gelombang kedua
apakah itu haji reguler, apakah itu haji plus, ini yang menjadi perdebatan. Mikotnya mau di mana? Maka majelis ulama berijtihad mikotnya jamaah haji itu di Bandara King Abdul Aziz. Nah, dulu pernah tuh turun lalu ganti kain ihram. Nah sekarang persoalannya berbeda lagi. Begitu turun pesawat sudah nggak pakai imigrasi lagi karena imigrasinya sudah di Bandara Soekarno-Hatta, gitu. Begitu turun bus, begitu turun dari pesawat langsung naik bus. Lah gimana mikotnya? Akhirnya diakal-akalin dari asrama haji itu sudah mengenakan kain ihram, meskipun masih pakai celana dalam, meskipun masih pakai kaos. Nanti niatnya pada saat di atas Yalamlam, ada ya Yalamlam situ. Tapi persoalannya adalah ketika pilot mengatakan para jamaah haji 30 menit yang akan datang kita akan masuk ke mikot. Nanti begitu 5 menit lagi dia bilang lagi kita sudah akan berada di atas mikot. Persoalannya adalah Bapak sekalian, pesawat itu kecepatannya 800 km per jam. Coba dihitung lagi berapa detik itu. 1 detik atau 1 menit itu berapa kilometer. Jangan-jangan ketika kita Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, labbaik Allahumma umratan misalnya gitu. Kan umroh dulu. Ada 3 cara kan ya. Pasti dari Indonesia umroh dulu. Labbaik Allahumma umratan, itu pesawatnya sudah berapa kilometer ke sana. Ijtihadnya begitu. Padahal tidak ada petunjuk kalau umroh itu di awang, kalau mikot itu di awang-awang. Mikot itu di bumi. Gitu kan ya? Akhirnya mengikuti ijtihad MUI bahwa mikotnya itu berada di Bandara King Abdul Aziz. Begitu turun dari bandara, dari pesawat, kemudian masuk ke bandara, baru niat labbaik Allahumma umrata. Loh, labbaik Allahumma hajjannya di mana? Di hotel. Gitu, di hotel. Karena kan sudah mukim. Kalau sudah mukim, maka mikotnya adalah tempat tinggalnya. Labbaik Allahumma hajjan, baru menuju ke Mina atau menuju ke Arafah. Kalau jamaah khusus itu biasanya ke Mina dulu programnya. Kalau jamaah reguler itu langsung ke Arafah. Langsung ke Arafah. Kenapa langsung ke Arafah enggak ke Mina? Karena dikhawatirkan terjadi kemacetan total. Nah, akhirnya mereka harus menginap di Arafah 1 malam untuk mempersiapkan diri melakukan wukuf di pagi harinya. Oke. Nah, Bapak sekalian, di mikot itulah kita berniat. Kita berniat mau ngapain? Atau niat hajinya itu seperti apa? Apakah niatnya karena ingin dipanggil Pak Haji? Atau niatnya karena nanti pada saat ditulis namanya ada huruf H-nya di depan? Atau misalnya saya mau berhaji biar nanti kemana-mana saya pakai topi putih misalnya. Nah, topi putih mah di Tanah Abang juga banyak. Gitu. Disitulah awal titik kita berniat haji itu untuk siapa? Maka Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya.
Ketika kita menyebut labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, itu artinya saya memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji karena dirimu, bukan karena apa-apa. Seperti juga kita berikrar ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat itu seperti surat. Salah tulis alamat akan sampai kepada alamat yang salah. Begitu ya. Saya berniat umroh, saya berniat haji karena saya mencalonkan diri menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Hajinya sah. Tapi di mata Allah nggak ada apa-apanya. Itu satu tuh, starting pointnya itu begitu. Lalu yang kedua, ihram. Ihram. Kita mengganti baju harian menjadi baju haji atau umroh dengan dua kain putih. Boleh nggak kain ihramnya warnanya sesuai dengan partai yang kita pilih? Karena saya partainya warnanya merah, saya kain ihramnya merah. Karena partai saya itu biru, maka kain ihramnya biru. Hijau, kuning, abu-abu, boleh apa enggak? Boleh enggak? Ada enggak ketentuan bahwa syarat mengenakan kain ihram itu harus putih? Ada enggak? Enggak ada. Artinya boleh nggak kalau warnanya berbeda? Boleh, tapi nggak umum. Rasulullah itu mencontohkan mengenakan kain ihram putih karena putih itu lambang kesucian. Lalu putih itu kalau dipakai di musim panas, dia tidak menyerap panas. Di musim dingin, dia tidak menyerap dingin, maka pakai kain putih, gitu ya. Kalau ibu-ibu pakainya baju putih apa baju hitam? Kalau ibu-ibu mestinya menggunakan abayanya atau bajunya itu warnanya hitam mestinya, bukan putih. Tapi di Indonesia ibu-ibu yang mau menunaikan ibadah haji pakainya pasti putih. Padahal tradisinya perempuan itu mengenakan kain hitam, baju hitam, agar tidak terlihat auratnya. Sebetulnya begitu tuh. Ya, tapi kita kebalik di Indonesia. Ibu-ibu mengenakan putih, bapak-bapak juga mengenakan putih. Bapak sekalian, ketika kita mengenakan kain ihram, itu menunjukkan bahwa orang yang datang kepada Allah untuk berhaji dan berumroh, di situ Allah tidak melihat rupa, tidak melihat status, tapi melihat apa yang ada di dalam hati kita. Dalilnya ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat bagaimana rupamu, wa amwalikum, hartamu, statusmu, jabatanmu, gak ada. Tapi Allah akan melihat hati dan perbuatanmu. Jadi harus ditanggalkan itu. Mau presiden, mau pejabat, mau orang kaya, begitu sudah di miqat itu harus ditanggalkan. Saya pernah berhaji sekalian, salah satu di antara rombongan satu kloter itu ada seorang jenderal, gitu, seorang jenderal. Begitu sampai di bandara, kalau dulu masih ini ya, masih harus ke imigrasi itu. Begitu nunggu, dia duduk di belakang di ruang tunggu. Nah, datanglah petugas haji.
Kalau di sana petugas haji kan anak-anak SMA dilibatkan kan. Dia bilang, haji, 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 ayo pindah haji gitu. Pindah, dia bisa bahasa Indonesia tapi terbatas gitu kan. Bapak, ibu, ayo pindah. Ini Pak Jenderal ini mungkin merasa ini yang menyuruh anak-anak, dia duduk saja tuh, nggak mau pindah. Mungkin merasa dirinya jenderal gitu kan ya. Lalu disuruh oleh anak-anak, dia duduk saja. Sementara semua orang, semua jam itu pindah. Sampai pada akhirnya itu kursi disingkirkan sampai menutup dia. Begitu saya sudah keluar, ini kok nggak keluar gitu, nggak keluar. Begitu saya izin untuk masuk kembali, diperbolehkan, ternyata masih duduk. Lalu saya panggil, Pak, ayo segera gitu. Ternyata saya tanya, kenapa nggak bergerak ngikutin jamaah yang lain? Oh, yang nyuruh anak kecil, bilangnya begitu tuh. Yang nyuruh anak kecil. Saya juga pernah punya jamaah begini sekalian. Jamaah ini, dia mengaku dulu kenal baik dengan Presiden Soekarno. Dia punya ahli bela diri. Itu benar, petakilan banget gitu kan. Begitu sampai di Mekah, masih begitu. Saya bilang, Pak, orang udah tua nih. Pak, ini bukan Indonesia, ini negeri Arab. Bapak baru kesini kan? Iya Pak, gitu. Hati-hati, udah pokoknya ikut saya aja sebagai pembimbing. Ya Pak Ustadz. Ternyata masih petakilan juga sampai di Madinah. Akhirnya hilang dia. Hilang. Masya Allah, saya cari gitu kan. Udah tua gitu kan, hilang. Begitu saya cari, ketemu, dia lagi duduk di dekat Babu Salam, tempat orang mau masuk ke ini, ke Raudhah di Madinah tuh. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Bapak di sini? Iya, saya bingung mau pulang gitu kan. Ternyata pada saat bersama-sama dengan jamaah, dia memisahkan diri, merasa dia akan bisa pulang. Ternyata nggak bisa pulang. Ada lagi sekalian. Jadi orang berhaji itu tidak akan dibalas oleh Allah dosa-dosanya, kecuali kalau dia sombong. Dia pas manasik, kebetulan sebelum manasik itu dia ke Amerika lalu beli masker di sana. Dia sejak manasik dia bilang, dengan masker ini saya nggak bakalan flu. Udah bilang begitu dulu tuh. Dengan masker ini saya nggak bakalan flu. Itu kalau lagi cerita begitu tuh. Sampai di Jeddah dia sudah pakai masker, padahal kita belum menyuruh untuk pakai masker. Udah pakai masker, pokoknya kemana-mana pakai masker. Begitu 3 hari terjadi iritasi di kulitnya tuh. Ini cerita beneran, iritasi. Begitu menjelang wukuf, 2 hari menjelang wukuf, ternyata bintik-bintik merah di sini semua tuh, melentung, bernanah. Masya Allah. Akhirnya dia datang ke saya, Pak, gimana nih? Saya demam, gitu kan, demam. Saya sudah minum obat tapi belum sembuh gitu. Saya bilang, ikut saya. Kemana Pak? Tawaf. Begitu saya ajak tawaf 7 kali, kemudian di Multazam, Bapak sini saya jagain. Istighfar, minta ampun kepada Allah gitu kan. Istighfar. Setelah 7 hari akhirnya sembuh tuh. 7 hari, butuh waktu 7 hari tuh, sembuh. Jadi kesombongan itu pakaian Tuhan. Maka nggak boleh kita menggunakan atau memakai pakaian Tuhan. Saya pernah begini Mas sekalian, saya alami sendiri. Tahun 2006. Biasanya kalau orang sudah prosesi haji itu pulang ke hotel pada batuk kan?
Yang nggak batuk cuma 2, onta dan tiang listrik. Pada batuk. Para pembimbing ini ngumpul di pembimbing kloter itu. Saya bilang begini, kalian sudah bolak-balik ke sini, batuk juga. Nih saya nggak batuk, gitu kan. Paginya saya batuk bos sekalian. Sampai 2 bulan ketika sudah sampai ke Indonesia masih batuk, masya Allah. Udah istighfar aja tuh. Batuk. Padahal selama proses ibadah haji itu nggak batuk tuh. Sehat-sehat sudah menjaga tidak minum dingin, tidak makan goreng-gorengan. Tapi saya meyakini itu karena saya sombong saat itu, saya jadi batuk gitu. Nah, bos sekalian, lalu yang kedua, mengenakan kain ihram itu menunjukkan bahwa kita ini sama. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Sama di hadapan Allah. Sama di hadapan Allah. Mau kaya, mau miskin, sama di hadapan Allah. Sehingga tadi tidak ada kesombongan. Tidak merasa bahwa dirinya hebat, kuat, kaya, punya jabatan yang tinggi, kekuasaan, tidak. Gitu. Sama. Ada enggak ketika orang masuk ke Masjidil Haram lalu punya tempat khusus? Enggak ada kan? Enggak ada. Presiden datang ke Masjidil Haram, tempatnya di situ. Bedanya dijaga saja, gitu. Dijaga saja. Nah, lalu yang paling penting lagi adalah kain ihram itu lambang bahwa kita pada saat lahir enggak bawa apa-apa dan juga pada saat mati enggak bawa apa-apa. Kesadaran bahwa kita pasti mati menjadi satu hal yang penting agar tidak arogan. Mau pergi kemana pasti mati. Yang mengikuti kita itu kematian, bukan kita mengikuti kematian. Dia akan terus mengejar kita. Orang sakit lalu ingin berobat di Elizabeth Hospital di Singapura, silakan. Tapi kalau sudah Allah menentukan ajalnya saat itu, tidak akan pernah pergi kemana-mana. Gitu kan? Artinya apa, Bapak sekalian? Kematian itu mengejar kita. Ini dalilnya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Mau lari kemana? Dia datang. Ya kan? Coba misalnya Ustadz Arifin Ilham sakit, lalu berupaya dibawa ke rumah sakit di Singapura ya. Tapi kemudian meninggal juga. Ada lagi istrinya Presiden SBY meninggal juga. Misteri bagi kita semua adalah waktu dan di mana kita meninggal, kita tidak akan pernah tahu. Betul enggak? Itu udah pasti itu. Saya dulu berhaji pertama tahun 2004. Salah satu jamaahnya itu keluarga Pak Hasan Metarium, Ketua Umum P3. Itu mertuanya udah tua banget itu. Dia bilang sama saya, Pak Ustadz, saya kepengen meninggal dunia di Mekah, katanya gitu kan. Ingin meninggal dunia di Mekah gitu. Saya bilang, nggak boleh minta mati, nggak boleh gitu. Ternyata dia sehat walafiat.
Justru bahasan metariumnya yang nggak bisa sampai akhir proses ibadah haji 40 hari, dia tanazul pulang duluan. Pulang duluan gitu. Nah, setelah pulang di Indonesia beberapa hari kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi yang menjadi rahasia dan kita tidak pernah mampu mengungkapnya adalah kapan dan di mana serta caranya bagaimana kita mati. Na'udzubillah, kita meninggal dunia dalam keadaan maksiat, na'udzubillah min dzalik, maka mesti harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan, di mana dan bagaimana cara kita mati. Itu kain ihram. Lalu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, artinya kita memenuhi panggilan Tuhan. Maka pada saat berada di Mekah atau berada di Madinah, kita berlatih bagaimana memenuhi Allah pada saat azan dikumandangkan. Bahkan sebelum azan dikumandangkan kita sudah berada di masjid. 2 jam sebelum azan dikumandangkan kita sudah keluar dari hotel agar bisa masuk ke Masjidil Haram. Begitu pula dengan program Arba'in di Masjid Nabawi. Kita selalu sholat berjamaah. Mestinya ketika kembali ke tanah air, begitu ada as-sholatu khairum minan naum, kita langsung menuju ke masjid. Sama dengan labbaik Allahumma labbaik gitu. Aku penuhi panggilanmu. Yang mengumandangkan itu muadzin, tapi hakikatnya yang mengundang kita untuk sholat di masjid itu adalah Allah. Gitu ya, lebih rajin. Lalu wukuf. Wukuf itu artinya berhenti sejenak. Mulainya saat waktu zuhur. Yang dilakukan apa? Mendengar khutbah wukuf, sholat zuhur dan sholat asar dijamak dan dikosor, lalu berzikir. Lalu berzikir. Nah, selain kita melaksanakan 3 hal tadi, di dalam wukuf itu kita mesti harus mampu merefleksi diri. Agar kita memiliki kesadaran tentang diri kita sendiri. Yang pertama dilakukan adalah dari apa manusia diciptakan. Kita ini diciptakan dari apa? Sehingga punya kesadaran bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Itu yang pertama tuh. Lalu yang kedua, untuk apa orang kita semua hidup? Tidak lain adalah untuk mengabdi. Lalu bagaimana kita ke depan? Gitu. Bagaimana kita ke depan? Mau ngapain? Yang harus menjadi renungan hal itu 3. Tidak lebih. Sehingga zikir yang dilakukan orang-orang yang sedang berwukuf itu sebetulnya sederhana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang menambahkan misalnya Al-Ikhlas 100, ya soklah silakan. Tapi intinya di sini memperbaharui komitmen syahadah kita la ilaha illallah gitu. Ada kesadaran begitu banyak dosa yang kita mesti harus memohon ampun kepada Allah. Kalau kita sukses di wukuf, maka begini hasilnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah.
Kesadaran tentang diri kita sebagai hamba itu yang akan menyadarkan kita bahwa ternyata kita harus mengenal Tuhan. Mengenal Allah itu bisa lewat dirinya sendiri, berpikir. Nanti kalau sudah sampai ke tauhid rububiyah, kan ada 3 nih, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, lalu asma wa sifat. Nanti pada waktunya akan sampai ke materi ini. Kalau tauhid rububiyah itu artinya meyakini bahwa segala yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, termasuk diri kita. Diri kita. Saya pernah memberikan ilustrasi. Nanti setelah kita kajian, kita sudah ditunggu di depan itu bubur ayam. Gitu ya. Bubur ayam apa nasi uduk sekarang, Pak? Begitu kita memasukkan makanan, lalu kita mengunyah. Lidahnya bergerak apa enggak? Bergerak. Pernah enggak kita bilang, lidah hati-hati ya? Enggak pernah. Gitu. Begitu kita merasa halus, enggak ada kita memerintahkan untuk menelan itu. Secara refleks kita menelan makanan kita, lalu sampai di lambung. Enzimnya keluar. Lalu diolah menjadi lembut, baru katup usus halusnya terbuka. Diserap menjadi energi di dalam tubuh kita. Siapa yang menggerakkan itu semua? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid rububiyah. Gitu. Maka para ahli sufi menyampaikan kalimat ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal tentang dirinya sendiri, maka dia pasti akan kenal dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, orang yang berwukuf itu setelah kenal dengan Tuhan, maka cinta dengan Tuhannya begitu sangat besar. Kedekatan kita dengan Tuhan begitu sangat dekat. Maka perlu dijaga. Perlu dijaga. Sehingga kita pergi ke Muzdalifah. Ngapain ke Muzdalifah? Cari batu kan? Antara 41 sampai 70 butir. Gitu. Kenapa mesti harus mencari batu? Ali Syariati dalam bukunya yang berjudul Al-Hajj itu menyampaikan orang yang sudah punya rasa cinta pasti dia akan melindungi cintanya. Maka dilambangkan dengan batu untuk menyerang siapa? Menyerang musuhnya. Kita dulu ketika baru kenalan dengan yang sekarang jadi istri, begitu kita sampaikan I love you gitu kan ya, dia bilang ya saya juga suka gitu. Saling melindungi. Tidak boleh ada orang lain mengganggu cinta kita. Kalau tiba-tiba ada laki-laki menghampiri calon istri kita, kita pasti marah kan? Marah karena ada cinta di situ. Maka di Muzdalifah kita mencari batu. Bersiap untuk menyerang musuh yang akan mengganggu cinta kita dengan Tuhan. Sampailah di Mina, negeri cinta. Di sana kemudian melontar jumrah. Gitu kan ya? Pernah haji tahun 2004 ke belakang nggak? Pernah. Melontar jumrahnya nggak kayak gini. Itu hanya sumur kecil. Masya Allah. Dan itu sangat menakutkan. Karena sering terjadi itu kecelakaan sudah pasti itu. Kira-kira mungkin lebarnya sekitar jari-jarinya kira-kira 5 meter lah gitu ya. Sementara orang mau melontar itu jutaan gitu. Nah sekarang dibikin seperti ini. Berdiri bangunan yang kokoh. Kemudian kita melontarnya. Bismillahi Allahu Akbar.
rajman lisyayatin. Dengan menyebut namamu ya Allah, engkau maha besar, terkutuklah syaitan. Berapa kali? 7 kali kan? Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin. Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin. Sampai 7 kali. Sesungguhnya yang dilontar itu bukan tembok. Bukan temboknya. Karena setannya nggak ada di situ. Setannya di mana? Di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Itu hanya lambang saja. Maka ketika mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin, dengan menyebut namamu ya Allah, engkau maha besar, terkutuklah setan. Mulai hari ini aku tidak akan tunduk dengan setan. Mulai hari ini aku akan bermusuhan dengan setan. Harus terbebas. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu, cinta kita dengan Tuhan pasti akan rusak. Harapannya begitu tuh. Lalu kenapa ada orang sudah berhaji, kok korupsi misalnya? Oh berarti setan sananya ikut ke Indonesia gitu ya. Berarti tidak memaknai lontar jumrah tuh. Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin waridhal lirrahman Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura dan seterusnya tuh. Nah, wukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina itu perjalanan rohani antara kita dengan Tuhan. Vertikal. Tapi manusia tidak akan hanya komunikasinya dengan Tuhan saja kan? Tidak melakukan hanya dengan hubungan vertikal, tidak. Tapi dia manusia yang harus berkomunikasi dengan komunitas manusia juga. Maka setelah menjaga dirinya cinta dengan Tuhan, direfleksikan dengan cinta sesama manusia, itulah dilambangkan dengan tawaf ifadah, gitu. Tawaf ifadah. Kita ketemu lagi itu dengan saudara-saudara kita bersama-sama, gitu kan? Bersama-sama untuk bertawaf terus sampai 7 kali. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi cara menjaga komunikasi kita dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar hablum minallah, tetapi juga dengan hablum minan nas. Hablum minan nas itu representasi kita hablum minallah. Satu hari kaumnya Nabi Musa, Bani Israel bilang, wahai Musa, kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Wah, ini permintaannya aneh. Mau ketemu dengan Tuhan. Lalu Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai. Kemudian mengatakan, ya Allah, kaumku ingin berjumpa dengan engkau. Allah bilang, oke, aku akan datang di Jumat malam Sabtu. Nabi Musa senang tuh, turun. Sampaikan kepada Bani Israel bahwa Tuhan akan datang menjumpai kalian. Mereka menganggap kalau Tuhan itu seperti pejabat. Sehingga menyiapkan makanan, umbul-umbul gitu kan. Begitu jam 4 sore, ada seorang laki-laki tua datang. Wahai tuan-tuan, saya sudah beberapa hari nggak makan. Tolong berikan aku makan, aku lapar. Bani Israel bilang, enak aja lu datang-datang minta makan. Kerja! Ditolak. Begitu pula pada saat datangnya Nabi Musa, Tuhan, beri aku makan. Apa kata Nabi Musa? Bantu dulu, baru makan. Gitu. Akhirnya maghrib. Semua orang sudah hatinya deg-degan. Seperti apa Tuhan itu? Ternyata belum datang. Isa nggak datang. Sampai tengah malam nggak datang. Bani Israel ngamuk. Ngamuk. Mana katanya Tuhan mau datang gitu kan? Pagi-pagi Nabi Musa naik ke Sinai.
lalu bertanya, ya Allah, katanya engkau mau datang. Ya. Tapi ternyata setelah ditunggu sampai pagi hari nggak datang. Loh, saya sudah datang. Bagaimana engkau datang ya Allah? Aku mengutus hambaku, lelaki tua, untuk meminta makan sama kamu. Lah, sama hambaku saja kamu tidak peduli, apalagi dengan saya. Gitu. Aku kirimkan hambaku laki-laki tua minta makan. Ternyata kaummu dan kamu sendiri menolak untuk memberi makan. Gitu. Jadi hablum minallah itu harus diartikulasikan dengan hablum minannas. Nah, kalau kita sudah hablum minallah dan hablum minannasnya baik, harus dijaga, berupaya menjaga, itulah sa'i. Itulah sa'i. Artinya berupaya untuk menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallaha 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, berusahalah kamu, berbuatlah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat kamu. Dijaga. Nah, puncaknya sekali ya adalah tahallul. Tahallul. Rambut itu mahkota. Bahkan orang yang rambutnya putih pun kemudian disemir biar warnanya hitam. Kalau rambutnya tidak tumbuh, kepengin tumbuh. Tapi pada saat kita sudah cinta dengan Tuhan, kehormatan pun dikorbankan dengan tahallul. Disitulah kita punya keyakinan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah atau aku mengabdi, dan hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini menjadi penting. Dasar akidah yang harus kita pelihara. Kita tidak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka sebelum berhaji, kembali lagi, kita mesti harus melepaskan sifat-sifat hewaniah. Serigala lambang kekejaman dan penindasan. Ini biasanya penguasa nih, gitu kan ya. Penguasa apa saja disikat, yang penting saya tetap berkuasa, gitu. Tikus lambang kelicikan, gitu. Lambang kelicikan. Dilakukan oleh siapa? Ya salah satunya diantaranya koruptor, gitu. Kelicikan. Rubah lambang tipu daya. Penampilannya si orang soleh, gitu kan? Penampilannya orang soleh. Sorbannya kalau perlu yang tebel, jubahnya berlapis 2 sampai nyapu tanah, gitu kan? Topinya itu, waduh, udeng-udengnya besar sekali, terlihat soleh. Tapi sesungguhnya di dalam dirinya tidak ada kesolehan. Bahaya itu, bahaya. Gitu ya. Itulah yang sekarang disebut dengan penjajahan spiritual. Penjajahan spiritual. Dan banyak orang tertipu dengan seperti itu, gitu kan? Diajak ke sana kemari, ke sana kemari. Ternyata hanya ziarah kuburan. Iya kalau kuburannya asli, kuburannya palsu, gitu kan. Bahaya, gitu ya. Domba lambang penghambaan. Apa maksudnya? Kalau kita mau ikut, itu jangan hanya ikut saja, gitu. Apa kata ustadz, gitu. Apa kata ustadz, udah diikuti saja tanpa menverifikasi, gitu kan. Itu bahaya, gitu. Kalau apa kata ustadz saya bilang begini, ustadz saya bilang begini, coba diverifikasi benar apa enggak, gitu. Jangan-jangan hanya cerita saja, gitu kan? Oh, apa nenek moyang saya bisa memadamkan neraka jahanam misalnya, gitu kan? Oh, bisa menurunkan rantai emas. Oh, macam-macam itu perlu diverifikasi, jangan hanya mantuk-mantuk saja, gitu. Ini menjadi penting. Nah, nanti apabila Bapak dan Ibu mau berumroh atau berhaji, inilah filosofinya. Insya Allah mabrur. Insya Allah mabrur, lalu terjadi perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Itulah yang disebut dengan haji mabrur. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.
Silakan, Mbak. Waalaikumsalam. Baik. Kalau dulu ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat sudah bisa langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah berkepribadian. Sehingga para sahabat otomatis memiliki al-akhlaqul karimah. Maka sebelum Nabi Muhammad meninggalkan berwasiat tuh, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepadamu dua pusaka yang apabila kamu berpegang teguh kepada kedua pusaka ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku. Sunnah itu artinya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Kenapa kemudian umat Islam tidak seperti yang kita harapkan meskipun sudah berhaji berkali-kali? Karena kalau boleh kita jujur, sesungguhnya kita pelan-pelan meninggalkannya. Ya kan? Meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Coba misalnya, ini jumlah umat Islam di Mertilang dengan yang datang ke masjid kan gak sebanding. Mestinya penuh, gitu kan ya. Mestinya penuh. Sementara Rasulullah mengajarkan kepada kita, sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Tapi ternyata kita jarang ke masjid. Gitu. Umat Islam bahkan jauh dari masjid. Jangan-jangan sendalnya nggak pernah terlihat di masjid. Gitu. Saya kalau di rumah di Ciputat itu saya bilang, kalau warga yang tidak pernah terlihat sendalnya di masjid, kalau meninggal dunia saya nggak mau nyolatin, saya bilang gitu, nggak mau nyolatin. Ini bercanda saja sama mereka. Kenapa? Karena pada umumnya di tempat saya itu, orang kalau meninggal dunia disolatkan di masjid, siapa saja, termasuk tadi yang sendalnya nggak pernah terlihat, gitu, nggak pernah terlihat, maunya disolatkan di masjid, gitu. Kalau di kampung saya di Tegal, orang yang rajin ke masjid disolatkannya masuk ke dalam, gitu. Ustadznya begitu bilangnya. Kalau yang nggak terlihat di masjid atau jarang-jarang di luar saja, gitu kan. Ada dalam, ada luar, gitu kan. Untuk membedakan, gitu. Untuk membedakan. Nah,
itulah kita. Semakin jauh dengan Al-Quran, semakin jauh dengan As-Sunnah, maka sudah pasti. Jangan berharap kita memiliki karakter seperti karakternya Nabi. Gitu tuh. Kita menyentuh Al-Quran saja sehari kira-kira berapa kali? Atau jangan-jangan enggak? Kalau kita scroll HP, berapa jam gitu? Gitu kan ya? Tidak terhitung waktunya, sementara untuk membaca Al-Quran begitu sangat berat. Membaca Quran itu berapa banyak sih? 1 juz, kebanyakan. Lalu 1 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Gitu. Tapi kalau dikalikan 1 tahun kan 365 ayat. Yang Allah inginkan itu komitmen dan kontinuitas kita membaca Quran. Gitu ya. Nanti kalau sudah ada dalam dadanya, ternyata kurang, tambah 2, tambah 5, sampai wa ulaika humul muflihun, shadaqallah. Nanti akan terus bertambah tuh. Nanti kalau sudah selesai, coba menghatamkan membaca terjemahnya. Saya pernah punya murid, itu pejabat bea cukai. Dia telepon saya, Pak Ustadz, saya mau belajar ngaji. Oke? Sudah bisa apa? Belum, dari nol. Oh ya udah. Setelah kira-kira 8 bulan bisa lancar, mujawad murotal. Lalu dia bilang, Ustadz, kita 2 bulan ke depan saya nggak ngaji ya, nggak ngaji. Nanti ketemunya setelah 2 bulan. Tapi Pak Ustadz nggak usah khawatir, bisyarahnya tetap jalan. Oh kalau itu saya sepakat, saya bilang gitu kan. 2 bulan nggak ketemu, setelah 2 bulan telepon saya, Pak Ustadz ke rumah ya? Ya baik. Apa yang diceritakan setelah 2 bulan nggak ketemu? Alhamdulillah saya sudah membaca terjemah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hatam. Subhanallah, luar biasa. Oh. Ternyata jarang sekali orang menghatamkan membaca terjemah Al-Quran. Gitu ya. Jarang sekali. Coba bulan Ramadan besok, targetnya hatam baca terjemah Al-Quran. Coba. Orang kan berlomba-lomba hatam berapa kali, tapi tidak pernah membaca terjemahnya. Dari membaca terjemah saja itu sudah sangat luar biasa, apalagi kita memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi hanya semakin menjauh aja kita dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita tidak bisa meneladani akhlak Nabi. Meskipun itu sudah berhaji 10 kali gitu ya. Lalu tidak bisa memaknai filosofi haji itu sendiri. Sehingga begitu pulang, yang diceritakan tadi saya di awal sampaikan, bukan pengalaman ruhani, tetapi yang biasa-biasa saja. Saya pergi ke Jeddah, saya jalan ke sini, jalan ke itu. Tidak menceritakan pengalaman pada saat melaksanakan prosesi ibadah haji. Yang diceritakan, saya di Musdalifah tertinggal sampai jam 11 siang. Itu yang diceritakan. Bukan pengalaman spiritual perjalanan dari Arafah ke Musdalifah. Di Musdalifah terlambat, tapi kami begini. Gitu. Akhirnya ngomel. Gitu. Merasa nggak puas. Kemudian yang dimarahi penyelenggara hajinya. Gitu. Padahal kalau kita refleksi balik kepada diri kita, apakah ibadah kita sudah sempurna? Gitu kan? Kalau sholat di rumah, sholat sunnah 2 menit. Sholat wajib zuhur 5 menit. Gitu kan? Nah, makanya saya sering sampaikan bahwa persoalan yang muncul pada saat di proses ibadah haji, itu sebagai penyempurna ibadah haji itu sendiri. Gitu Pak ya? Ada lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih.
Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.